Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Dafar dan Maulana dengan NIM 2024 1037 0110 487. Saya Muhammad Michael Zaimal Izi dengan NIM 2024 1037 0110 447. Oke, di sini kita akan mereview jurnal. Tapi untuk sebelum itu judul PPT ini berjudul Implementasi Iceberg Effect dalam bidang bisnis. Di sini terdapat dua jurnal yang kita review. Untuk judul yang pertama berjudul The Tip of the Iceberg, a Roadmap for Management Research on Tipping. Untuk jurnal yang kedua berjudul The Organizational Knowledge Iceberg and Empirical Investigation. Oke, kita lanjut. Pengertian umumnya iceberg effect itu konsep yang menjelaskan bahwa dalam suatu masalah khususnya di dunia bisnis itu yang kelihatan sebenarnya cuma sebagian kecil saja. Ibaratnya kayak gunung es yang kelihatan bagian atasnya aja, padahal di bawahnya itu justru banyak masalah yang lebih besar lagi. Dalam bisnis yang terlihat biasanya seperti data, laporan, atau hasil kerja. Tapi yang lebih berpengaruh justru hal-hal yang enggak kelihatan, seperti budaya kerja, pola pikir karyawan, dan sistem di dalam sebuah organisasi. Ini menurut pendapat ahli ya. Di sini terdapat dua pendapat ahli. Yang pertama itu menurut PIK di tahun 2022. Fenomena dalam bisnis seperti sistem tipping itu sebenarnya cukup kompleks dan punya dampak besar ke karyawan maupun perusahaan, tapi sering cuma dilihat dari sisi luar saja. Sementara itu, menurut Haider di tahun 2009 menjelaskan kalau di dalam organisasi yang ada yang namanya knowledge experts, di mana sebagian besar pengetahuan itu tersembunyi dan susah diakses. Dari dua pendapat ini bisa disimpulkan kalau hal-hal yang gak kelihatan justru punya pengaruh besar terhadap keberhasilan sebuah bisnis. Case studinya itu ada Yang case pertama, study yang pertama Softnet Co dari Haider tahun 2009. Dia dilakukan di perusahaan Softnet Co dengan metode wawancara ke banyak karyawan-karyawan selama kurang lebih 1 tahunan. Yang mana dari wawancara tersebut itu menghasilkan menunjukkan kalau eh, di perusahaan tersebut ada knowledge iceberg, yaitu banyak pengetahuan penting yang cuma ada di kepala karyawan dan enggak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, pengetahuan itu jadi susah dibagi ke orang lain dan bisa menghambat kinerja perusahaan secara keseluruhan. kita lanjut. Ini untuk case studi yang kedua, yaitu tipping. Ini penelitian PIK di tahun 2022 membahas tentang sistem tipping di dunia kerja. Kalau dilihat sekilas, tipping itu cuma tambahan uang buat karyawan. Tapi sebenarnya di balik itu ada masalah lain, seperti ketimpangan pendapatan, diskriminasi, sampai kerjasama tim yang jadi kurang bagus. Jadi bisa dibilang hal yang kelihatan sederhana ternyata punya dampak yang cukup kompleks di dalam organisasi suatu perusahaan. Kita lanjut. Ada beberapa identifikasi masalah, diantaranya banyak pengetahuan penting tapi tersembunyi nggak tahu kemana. Terus budaya organisasi kurang mendukung. Ada lagi sistem manajemen belum maksimal, dan yang terakhir itu ada ketimpangan di dalam suatu organisasi. Nah, ini untuk penanggulangannya. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu mulai fokus ke hal-hal yang selama ini nggak kelihatan. Caranya bisa dengan meningkatkan sharing knowledge antar karyawan, bikin sistem knowledge management yang lebih baik, dan membangun budaya kerja yang mendukung kolaborasi. Selain itu, kegiatan seperti diskusi,
mentoring atau kerja tim juga penting supaya pengetahuan yang ada bisa lebih mudah dibagi-bagi, saling sharing lah gitu. Nah, untuk solusinya itu bisa menggunakan sistem digital untuk simpan knowledge. Mempunyai peran leader harus lebih aktif. Jadi si pemimpin ini lebih apa ya, saling merangkul lah. Kalau si A punya karakter kayak gini, si B punya karakter kayak gini, dan harus saling sharing, saling cerita, keluh kesah dalam eh, Kerja. bekerja di suatu perusahaan. Selain itu, ada adakan training untuk karyawan. Dan yang terakhir, sistem kerja dibuat lebih transparan. Jadi setiap kerja ada laporan-laporan apa gitu yang lebih kelihatan lah transparan supaya nggak ada manipulasi dari pihak manapun. Lanjut. Ini untuk future research-nya. Kedepannya penelitian tentang iceberg effect masih bisa dikembangkan lagi, terutama dengan mengaitkan teknologi seperti AI atau sistem digital dalam pengelolaan organisasi. Jadi sudah harus mengikuti zaman ya. Selain itu, penelitian juga bisa diperluas ke lebih banyak perusahaan supaya hasilnya lebih relevan. Dengan begitu, konsep iceberg ini bisa benar-benar membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Oke, hanya itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.